Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sampai dengan malam hari ini, yang sebenarnya telah banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Semakin jauh rasanya kita dari Allah, tapi Allah masih memberikan kita kesempatan bertaubat. Allah masih memanjangkan usia kita, padahal sesungguhnya bisa saja Allah menghukum kita. Bisa saja Allah mengakhiri hidup kita. Bisa saja Allah membinasakan kita sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi syukur tak terhingga kita kepada Allah sampai malam hari ini kita masih diberikan usia yang panjang, dan lebih bersyukurnya lagi usia yang tersedia itu masih kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan dan akan kita laksanakan semoga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya pikir pada malam hari ini mungkin kajian akan diliburkan karena masih capek habis lomba makan kerupuk. Mungkin sudah aktivitas seharian jadi panitia, tapi ternyata alhamdulillah justru muadzin kita yang WA duluan, Ustadz nanti malam bisa datang kan? Saya katakan ke beliau, insya Allah saya bisa datang. Dan ternyata alhamdulillah istiqomah jamaah sekalian. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kitab Nasaihul Ibad, karena ini momentumnya tentang kemerdekaan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa, karena ini menurut saya penting jamaah, tentang cinta kepada tanah air. Bahwa cinta kepada tanah air itu bukan hanya pesan dari para pejuang terdahulu. Cinta kepada tanah air itu bukan hanya doktrin-doktrin yang dibangun sejak dahulu kita sekolah. Tapi cinta tanah air itu adalah perintah, contoh, ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ini supaya kita tidak ragu bahwa cinta kepada tanah air itu wajib hukumnya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah,
Sebelum meninggalkan Mekah, dari bukit Rasulullah itu menghadap ke Mekah. Dan Rasulullah bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, demi Allah, engkau wahai Mekah adalah bumi yang terbaik yang aku cintai. Dan engkau Mekah adalah bumi terbaik yang juga dicintai oleh Allah." Terus kata Nabi, seandainya pendudukmu tidak mengusirku, ma taraktuki, aku tidak akan meninggalkanmu. Dalam riwayat lain, seandainya pendudukmu tidak mengusirku, ma sakantu ghairaki, aku tidak akan memilih tempat lain untuk dijadikan tempat tinggal. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ternyata Rasulullah juga cintanya kepada tanah Madinah luar biasa. Ketika Rasulullah pulang berniaga, pulang berdakwah, ketika sudah mulai nampak dari kejauhan bukit-bukit yang ada di sekitar Madinah, dalam riwayat Sahih Bukhari itu dijelaskan Nabi memacu kudanya lebih cepat. Nabi memacu hewan tunggangannya lebih cepat supaya lebih cepat tibanya ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi begitu cinta dan rindunya kepada tanah air beliau, yaitu Madinah. Ini disepakati oleh para ulama bahwa cinta tanah air itu bagian dari cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kepada tanah air bagian dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai muncul istilah hubbul watan minal iman. Meskipun ini bukan hadis, ini bukan ayat, ini pernyataan yang disampaikan oleh para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi malam kami ditanya, tadi malam kami pengajian di Masjid Sukajadi sama anak-anak muda, dan alhamdulillah tadi malam ramai, ada 400-an anak muda. Ada yang nanya gini, Ustadz, kan tadi malam juga bahas kemerdekaan. Ada yang tanya, masa iya Ustadz kita masih wajib mencintai Indonesia, sedangkan Indonesia dah macam begini, dah makin gak jelas, korupsi makin merajalela, kemudian peraturan pajak sudah luar biasa, jangan-jangan di masa depan kita bernafas saja kena pajak. Gak sampai di situ, semuanya kena royalti, lagu-lagu di kafe, di hotel, semuanya kena royalti. Lebih lucunya lagi, kalau lagu yang dibuat oleh manusia kena royalti, wajar, karena manusia itu buat liriknya susah, karena manusia itu menyusun aransemennya susah. Tapi tiba-tiba suara burung gemericik air itu juga bayar royalti. Masalahnya royaltinya mau dibayar ke siapa? Ke burung. Dengan keadaan negeri ini yang makin carut marut Ustadz, apakah tetap kita cinta kepada tanah air? Maka saya sampaikan, dulu ketika Rasulullah itu mengatakan demi Allah cinta kepada Mekah, pada waktu itu di sekitar Ka'bah masih banyak berhala. Ketika Rasulullah bersumpah atas nama Allah cinta kepada Mekah, di Mekah masih zaman jahiliyah, kezaliman di mana-mana. Ketika Rasulullah mengatakan cinta ke kota Madinah, itu masih banyak orang-orang yang dendam kepada Nabi dan berusaha untuk meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari sekian buruknya kota Mekah di masa lalu, dari sekian buruknya Madinah di masa lalu, ternyata itu tidak menjadi surut, tidak menjadi penghalang cintanya Nabi kepada tanah air. Pun juga kita malam hari ini, bahwa banyak yang salah dari negeri kita, ya. Bahwa banyak yang harus kita perbaiki, ya. Bahwa banyak yang harus kita kritik, ya. Bahwa masih banyak kezaliman yang tidak memihak kepada rakyat, ya. Bahwa korupsi di mana-mana, ya. Tapi jangan sampai rangkaian keburukan itu menghilangkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia. Karena sekali lagi, yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan hanya para tentara, bukan hanya orang-orang yang punya pangkat jabatan, tapi termasuk sekian ribu santri dan ulama terlibat dalam peperangan memperjuangkan kemerdekaan.
Kita hari ini bersyukur, tinggal menikmati hasilnya saja. Dan pesan saya, jangan isi lomba-lomba kemerdekaan dengan lomba-lomba yang merusak nilai-nilai kemerdekaan. Jangan isi lomba-lombanya hanya sekedar rame, hanya sekedar seru. Coba dipertimbangkan, ini elok atau tidak diperlombakan. Kalau ada anak kecil yang nonton, ini pantas tidak ditonton oleh mereka. Itu pertimbangkan, supaya jangan sampai kita merusak nilai-nilai kemerdekaan. Untuk itu, sebelum kita lanjut, kita membaca suratul Fatihah untuk seluruh pejuang kemerdekaan di Republik ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah balas dengan mati syahid. Allah balas dengan masuk surga tanpa hisab. Allah jadikan beliau orang-orang yang gugur membela perjuangan kemanusiaan dan menolak kezaliman, dan mudah-mudahan Allah redha menempatkan para pahlawan kita di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik, kita akan melanjutkan kajian dalam kitab Nasaihul Ibad, di mana tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah al-a'mal as'ab atau as'abul a'mal, amal-amal yang paling sulit untuk dilakukan, amal-amal yang paling berat untuk dilakukan. Dan apa itu? Karena nanti setelah kita bahas, semakin beratnya amal dilakukan, maka sebanding dengan pahala yang akan didapat. Makanya jamaah sekalian, ini salah satu prinsip dalam syariat, bahwa ibadah itu semakin berat dilakukan, semakin besar pahalanya. Semakin ringan untuk dilakukan, semakin kecil pahalanya. Nah, yang mau kita bahas ini adalah amal-amal yang paling berat untuk dilakukan, maka secara otomatis pahalanya pun juga menjadi pahala yang sangat besar. Dalam kitab ini disebut wa an Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, inna as'abul a'mal, sesungguhnya amal yang paling berat, arba'u khisalin, ada 4 macam. Ada 4 amal yang paling berat untuk kita lakukan, yang mudah-mudahan setelah ini meskipun berat, kita berusaha dan bersungguh-sungguh melakukannya. Apa amal yang dimaksud? Yang pertama, al-'afwu indal ghadabi, memaafkan meski dalam keadaan marah. Ini yang paling berat. Ternyata dalam hadis ini yang disebut, yang paling berat itu bukan sholat 5 waktu. Dalam hadis ini disebut yang paling berat itu bukan sholat tahajud. Ternyata dalam hadis ini yang disinggung, yang paling berat itu bukan sholat jamaah, bukan duduk di majelis ilmu, di luar dugaan kita semua. Yang paling berat ternyata al-'afwu indal ghadab, memberikan maaf saat kita dalam keadaan marah. Kalau memberikan maaf saat kita sudah lupa, oh gampang. Memberikan maaf saat kita dalam kondisi hati senang, oh gampang. Makanya kalau kita bermaaf-maafan di hari raya, itu kemungkinan dimaafkan atau tidak? Kita maaf-maafan di hari raya, itu kemungkinan besar dimaafkan atau tidak? Pasti dimaafkan. Pertama, kita yang mau minta maaf senang karena datang ke rumah beliau paling tidak ada opor, ya tahu, paling tidak ada nastar, paling tidak ada minuman kaleng. Saya baru ketemu tradisi lebaran minum minuman kaleng itu di Batam. Mungkin karena dulu orang di kampung kami nggak ada minuman kaleng. Saya dulu ingat sekali, begitu pertama kali sampai di Batam, selesai sholat Id langsung ditarik jemaah, Ustaz ke rumah saya dulu, ke rumah saya dulu. Begitu saya ke rumah, loh,
ada minuman kaleng, dikasih lagi. Nanti ke rumah si fulan, ada minuman kaleng lagi. Rupanya itu sudah menjadi tradisi. Makanya kalau bapak-bapak pulang kerja pakai motor di jalan, sudah ada orang yang bawa minuman kaleng di boncengan itu udah mau lebaran tuh berarti. Udah mau lebaran. Kalau belum berarti belum lebaran, masih lama. Kalau kita minta maaf saat lebaran itu cenderung mudah, karena kita yang mau minta maaf kita senang karena nanti datang ke rumah bakal disuguh dengan berbagai macam suguhan. Yang memberikan maaf tuh pasti ringan karena dia juga dalam keadaan senang, bajunya baru, sarungnya baru, cat di rumahnya baru, THR udah cair, gaji 12-13 udah cair, udah senang itu hatinya. Maka meminta maaf di hari raya itu besar kemungkinan diberi maaf karena sama-sama hati dalam keadaan senang, sama-sama enak. Dan tidak mungkin kita di hari raya meminta maaf dan ditanya salahnya apa, nggak mungkin. Tapi kalau sekarang misalnya pulang dari sholat isya nih nanti, terus misalnya bapak ke rumah tetangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, iya ada apa pak? Saya minta maaf ya kalau selama ini saya banyak salah. Pasti ditanya, apa masalahnya, itu pasti ditanya. Dan kalau kita menjelaskan apa salah kita, rentetan salah kita, itu berpotensi kita nggak jadi dimaafin. Dulu pak, ini mohon maaf, dulu yang menjelek-jelekkan bapak itu saya. Dulu yang memfitnah bapak, bahwa bapak korupsi uang Agustusan, itu saya. Dulu yang disebutin, kira-kira dimaafin? Enggak dimaafin kita. Tapi kalau di lebaran dimaafin kita, karena semuanya sama-sama seneng dan enggak mungkin ditanya. Jangankan pas kita datang ke rumah yang dikasih opor dan minuman kaleng, saat selesai sholat id kan biasanya kita salamin kan, berdiri itu salaman lama sekali, itu paling enak. Tapi bukan di situ letak amal yang paling berat. Karena kita bisa jadi senang, lupa sama kesalahan orang lain. Tapi yang paling berat adalah ketika kita berada di puncak kemarahan, bisa kita balas, ya toh? Bisa kita tidak memaafkan, bisa kita tutup pintu rumah untuk nggak mengizinkan dia masuk. Tapi di saat itulah ternyata kita lebih luas hatinya sehingga membuka pintu rumah dan membuka pintu hati serta membuka pintu maaf. Wah, itu hebat. Itulah mengapa dulu seorang sahabat bernama Abu Bakar itu dari sekian banyak kebaikan beliau ada salah satu yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa yang diabadikan di dalam Al-Quran? Jadi singkat cerita, istrinya Rasulullah itu difitnah. Siti Aisyah itu difitnah berzina dengan seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal. Gara-garanya Siti Aisyah itu ketinggalan rombongan Nabi, kemudian ketemu sama Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya karena Sofwan bin Mu'attal khawatir keselamatannya Siti Aisyah, diantarlah ke Madinah. Ternyata dari gerbang Madinah, orang-orang Madinah itu sudah nampak dari jauh. Kok istri Nabi berdua-duaan itu, dari mana itu sama Sofwan bin Mu'attal itu? Muncullah ini tetangga-tetangga nyinyir ini kan. Tetangga-tetangga kepo, tukang gosip. Ternyata tetangga tukang gosip itu udah dari dulu. Sejak zaman Nabi. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya itu ada kajian rutin di perumahan Villa Panbil. Tahu Villa Panbil ya? Rumahnya besar-besar. Saking besarnya itu rumah, sebelah ada dangdutan, kita nggak kedengeran. Sebelah ada bentrok apa, kita nggak kedengeran. Dan jauh jarak rumah. Kalau kita kan berdempet satu tembok kita. Ini jauh karena ada tamannya, ada baru rumah, ada taman, ada apa, baru rumah. Terus tuan rumah ini ngomong ke saya, nggak enak tinggal di sini Ustaz, nggak punya tetangga kita. Orang-orang pada sibuk bekerja, nggak kenal kita siapa kanan kiri rumah kita, nggak tahu kita. Kemudian saya bilang, ya itu salah satu dampak buruknya. Tapi dampak baiknya ada kok Pak. Apa itu Ustaz? Ya paling tidak nggak ada yang menggosipkan di sini. Kalau kita terlalu dekat sama tetangga ini, ada baiknya, ada buruknya. Baiknya kita jadi hangat, tegur sapa, peduli. Tapi buruknya apa-apa dia tahu. Bukan cuma apa-apa dia tahu, apa-apa dia cari tahu. Nah itu repot.
Ternyata sudah dari sejak zaman Nabi, akhirnya diribahin ini. Oh, trending topik bahwa Siti Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Viral itu semadinah. Sampai saking viralnya berita itu, sampai Nabi nggak percaya kepada Siti Aisyah. Sampai nggak percaya, sampai nggak ngajak ngobrol Siti Aisyah karena Nabi menduga jangan-jangan itu benar. Karena semuanya mengatakan begitu. Sampai turun ayat untuk membela Siti Aisyah. Turun ayat pembelaan dari Allah, sesungguhnya Siti Aisyah itu wanita yang suci, wanita yang terjaga, dia hanya korban apa kalau zaman sekarang? Korban hoax. Korban tuduhan. Rupanya hoax sudah ada juga sejak dulu. Nah, singkat cerita, akhirnya ditelisik ini siapa yang nyebarin hoaxnya, buzzernya ini siapa. Ternyata setelah ditelisik tahu siapa buzzernya, siapa yang nyebarin hoax. Yang nyebarin hoax itu adalah orang yang selama ini dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah ayahnya Siti Aisyah. Jadi Abu Bakar selama ini mencari siapa yang nyebarin hoax, ternyata ketemu yang nyebarin hoax keluarga miskin yang sedari dulu dia biayai hidupnya. Gimana kira-kira perasaan kita? Seandainya itulah di posisi kita. Kita sudah baik sama keluarga nih, kita sekolahkan anaknya, kita kasih kebutuhan hidupnya, kita jamin nggak perlu ngapa-ngapain, ibadah aja lah, saya jamin. Tapi ternyata suatu hari dia yang memfitnah keluarga kita. Dia yang menuduh anak kita berzina. Apa kira-kira yang kita lakukan? Oh? Insya Allah. Bukan cuma kalau marah masih mending. Balikkan dulu apa yang dulu saya bantu. Ini bukti transfernya. Balik sekarang. Atau kalau tidak, oh segala macam lah. Tapi hebatnya Abu Bakar. Al-afu indal ghadab. Justru beliau memaafkan padahal beliau bisa marah. Beliau memaafkan padahal bisa saja beliau dendam. Beliau memaafkan padahal bisa saja beliau menghinakan keluarga miskin. Itulah mengapa kisah itu diabadikan di dalam Al-Quran untuk menjadi contoh bagi kita. Salah satu amal yang paling berat namun besar pahalanya adalah memaafkan sedang kita dalam kondisi marah yang luar biasa. Saya pikir itu tak hanya terjadi pada Sayyidina Abu Bakar. Saya masih ingat beberapa tahun silam ketika saya masih tinggal di Nagoya. Orang yang saya ajak ke Batam dulu terlunta-lunta di kampung. Lontang-lantung ya bahasanya. Lontang-lantung dulu di kampung. Susah makan. Merantau kerjaannya mungut-mungut sampah. Cabut-cabut bulu ayam yang habis disembelih itu, yang mau dipotong, dijual di pasar. Dia tukang cabut bulunya. Karena sedih, kami bawa ke Batam. Kami amanahkan satu masjid lah. Karena suaranya bagus. Dan dulu satu pesantren sama kami. Udah seperti saudara. Sampai suatu hari tersebar berita hoax. Dulu pertama kali saya beli mobil 2016. Mobilnya Ayla warna abu-abu. Saya beli mobil itu langsung nyebar hoax. Ustadz Artol korupsi. Orang kerjaannya cuma imam masjid. Ini kata yang viral ini, kata berita viral. Kerjaannya cuma imam masjid, kok bisa beli mobil? Dapat dari mana itu duitnya? Jangan-jangan kota infak yang diambilnya. Jangan-jangan sumbangan jamaah yang dia makan untuk beli mobil itu. Viral itu. Satu pengurus masjid itu viral. Dalam hati saya, ya Allah, saya pikir selama ini yang akan menjatuhkan saya itu orang yang jauh dari saya. Selama ini yang akan menjatuhkan saya pikir adalah orang yang tak kenal sama saya. Rupanya orang yang saya anggap sebagai saudara sendiri,
Lebih dari sekedar saudara. Dulu kami di pesantren tuh makan satu pinggan tuh berdua. Kalau nyuci baju, satu ember baju kita dicucinya bersama-sama. Rupanya itu pula. Ini diuji nih sama Allah. Sampai waktu itu saya memutuskan saya tak maulah lagi di Batam. Percuma saya ngimam masjid, percuma saya berdakwah. Tapi ternyata di masjid itu tempat orang busuk-busuk semua. Saya mau balik aja lah di kampung. Baik saya ngajar di kampung lagi. Baik saya meneruskan pesantren orang tua lagi. Berdebah saya bilang. Nangis saya di Batam, nangis berhari-hari itu. Tapi saya nggak mau klarifikasi, saya nggak mau. Kalau saya klarifikasi nanti berarti seakan-akan ya memang saya. Saya nggak perlu klarifikasi, nanti terbukti sendiri. Toh di masjid itu CCTV-nya di mana-mana. Terbukti kok nanti siapa yang ngambil. Terbukti kok nanti saya beli mobil itu apakah dari duit saya atau dari apa. Kalau nanti datang mau cetak rekening koran di ATM saya supaya tahu ini duit dari mana, mengalirnya kemana, sumbernya dari mana, nggak masalah. Saya nggak mau jelasin apa-apa. Kalau datang minta bukti saya tunjukkan. Apa yang terjadi? Saya nggak ngejelasin apa-apa. Tiba-tiba sampai suatu hari datang ke mes, minta maaf luar biasa. Ini saya lagi gondok, air mata saya belum kering lagi. Ini datang ke mes, Ustaz saya minta maaf. Minta maaf kenapa? Selama ini yang nyebarin ini apa segala macam saya. Itu saya terpukul 2 kali lipat. Ya Allah, kenapa mesti dia yang melakukan? Kenapa mesti dia yang berbuat begitu? Berat hati saya. Tiba-tiba saya ingat sama kejadian Sayyidina Abu Bakar itu. Tiba-tiba saya ingat dengan kejadian Sayyidina Abu Bakar dan saya berpikir, ya Allah, jangan-jangan ini cara Allah menguji saya. Hei Artol, kamu selama ini ceramah aja, kamu selama ini teori aja, menjelaskan tentang Abu Bakar, kamu hanya ceramah aja, kamu bisa nggak ngamalkan isi ceramah kamu itu? Jangan-jangan kamu hanya cuap-cuap saja, jangan-jangan kamu hanya pandai berpidato saja, ini kira-kira kamu amalkan atau tidak? Rupanya di saat itu juga Allah, enggak apa-apa. Mungkin kamu memang salah paham, atau mungkin kamu memang beneran curiga bahwa saya pelakunya. Ini buktinya, cek CCTV di mana-mana. Rupanya yang nyolong duit itu muadzin. Yang nyolong duit itu muadzin. Saya beli mobil itu dari hasil keringat sendiri. Dari ngajar anak ngaji privat rumah ke rumah saya kumpulkan. Saya pergi ke pengajian, saya ndak jajan, saya kumpulkan supaya kalau berangkat ke pengajian hujan nggak jadi alasan saya telat. Karena dulu kan masih pakai motor, kalau ada hujan saya telat. Terus dulu kalau ada acara-acara saya nggak bisa bawain oleh-oleh dari tuan rumah, saya nggak bisa bawa karena motor saya dulu kopling. Kalau saya bawa, saya taruh di tas di belakang, nyampe ke rumah jubah nih kuah semua, ini isinya tumpah. Jadi saya beli mobil bukan bergaya-gaya supaya saya berdakwah nggak ada kendala. Saya beli itu, akhirnya terbukti, nggak perlu saya klarifikasi, nggak perlu saya jamaah sekalian, bukan saya pencurinya, nggak perlu. Ditunjukkan sendiri sama Allah, rupanya kota infak itu tahu gimana cara dicurinya. Jadi kan habis sholat Jumat kan kita ngumpul nih di sini kan, ngitung kota infak. Rupanya ada satu orang nih muadzin, dia nggak keluarin semua duit itu, kan diginikan kan, dikeluarin kan, rupanya nggak dikeluarin semua. Ada sisanya di situ yang nggak dia keluarin, ditutup, dikunci. Lewat. Ambil satu lagi. Dikeluarin, nggak dihabisin ini duit. Habis sholat asar, dia masuk ke ruangan. Buka. Serut, sisa-sisa tadi diambil. Allah, selesai. Itu ujian yang terberat saya sepanjang di Batam. Karena ternyata orang dekat. Tapi alhamdulillah barokah dari kejadian itu saya bisa mengamalkan apa yang kita kaji malam hari ini. Memang sakitnya luar biasa, pedihnya luar biasa. Tapi disitulah letak besar pahalanya. Akhirnya apa? Kalau seandainya saya marah, seandainya saya balas, seandainya saya suruh dia balik kampung, nggak tahu diri, mungkin saya kehilangan saudara, mungkin saya kehilangan teman. Tapi gara-gara kejadian itu makin dekat hari ini. Makin dekat barokah kejadian itu. Maka sekali lagi al-afwu indal qadar. Dan saya yakin, bukan hanya saya yakin jamaah pasti mengalami itu, entah dengan tetangga, entah dengan saudara, entah dengan rekan kerja. Kalau kita sedang disakiti dan posisi kita sedang marah luar biasa dan kita mampu memaafkan, itu pahala yang paling besar di hadapan Allah. 2.
Wal judu fil usrati, dermawan dalam keadaan sulit. Nah, ini berat nih. Kalau orang dermawan sedangkan dia kaya, itu udah biasa. Itu udah biasa. Nyumbang masjid sebab dia kaya, udah biasa. Jadi donatur sebab ekonominya stabil, udah biasa. Tetap itu bagus loh ya. Jangan pula nanti kita kecilkan hati donatur kita. Kata Ustadz, kamu ini biasa aja. Enggak. Tetap bagus. Tapi dibandingkan orang yang menyumbang sedang dia dalam keadaan sulit, itu jauh lebih luar biasa. Itulah mengapa saya tidak pernah setuju kalau infak minimal 50.000 di Masjid Baitus Salam. Itu saya tidak setuju. Kenapa? Begini, bukan iuran warga loh ya, infak kan mestinya sukarela. Terus tiba-tiba ditentuin nominalnya minimal 50.000, itu saya nggak setuju. Karena bisa jadi orang kaya datang ke Masjid Baitus Salam, nyumbang dia 50.000, bagi dia 50.000 besar apa kecil? Orang kaya 50.000 kecil bagi dia. Dia ke hotel aja ngasih itu, ngekunci mobilnya ke valet, dia ngasih 50.000. Dia minta parkir khusus di mall yang ada konnya itu, kita masuk di situ ngasih 50.000. Gampang aja bagi dia. 50.000 itu biaya minumannya. Kalau kita biaya makan sehari, 2 hari mungkin. Gampang aja. Tapi kalau ada orang yang dalam keadaan sulit, untuk makan besok masih bingung, untuk sekolah anak masih belum tahu, untuk biaya istri juga berobat masih entah dari mana duitnya, tapi tiba-tiba datang ke Baitus Salam nyumbang 50.000, besar apa kecil? Besar, dan bisa kita tentukan mana yang lebih besar pahalanya. Orang kaya nyumbang 50.000, orang susah nyumbang 50.000, mana besar pahalanya? Yang susah, padahal nominalnya sama-sama 50.000, tapi bagi orang kaya 50.000 bagi dia gampang, tapi bagi orang susah itu mungkin duit terakhir di hari itu. Kalau dia perokok, mungkin dia rela nggak merokok di hari itu untuk nyumbang 50.000. Ya, kalau dia di tempat kerja makan siang di warung 50.000, rela dia nggak nyumbang, bawa bekal dari rumah, bawa Indomie dari rumah supaya bisa nyumbang di masjid 50.000. Ini menjadi penekanan untuk kita jamaah, bahwa sekali lagi apa yang kita sumbangkan, apa yang kita berikan kepada orang lain bukan hanya tentang nominal, tapi tentang seberapa berarti uang yang kita keluarkan, seberapa bernilai nominal yang telah kita sumbangkan. Termasuk dengan karpet masjid kita ini kan macam-macam. Ada yang nyumbang 1 paket, ada yang nyumbang langsung 1 gulung, ada yang macam-macam. Kita nggak bisa menvonis, oh bahwa yang lebih banyak nih lebih besar pahalanya. Belum tentu. Dia nyumbang 750.000 misalnya, duitnya di rumah 7 miliar. Nggak ngaruh apa-apa, cuma kehilangan 700.000. Tapi ada yang nyumbang 100.000, di ATM-nya tinggal 25.000, itu pun nggak bisa ditarik karena minimal 50.000 ditarik. Tapi nyumbang dia, Allah nggak tahu kita. Lanjut berikutnya. Wal iffatu fil khalwati. Wal iffah itu menjaga atau memelihara diri. Wal iffatu fil khalwati, dan menjaga diri dalam keadaan sendirian. Kalau kita di tengah ramai, contohlah lagi di masjid, ada yang mau mengajak kita bermaksiat, astagfirullah, jangan. Masjid nih, ada Pak Ustadz, ada jamaah yang lain nanti nampak. Nengok handphone, cuma lihat aplikasi WhatsApp, ada yang WA atau tidak? Oh, tidak ada. Pertanyaannya, kalau di rumah sendirian, kira-kira sehati-hati itu juga tidak? Atau jangan-jangan kalau di masjid cuma buka WA, begitu di rumah TikTok segala macam dibuka. Kalau TikTok Baitus Salam yang dibuka, bagus. Kalau TikToknya kajian-kajian, bagus. Ini begitu scroll TikTok, nampak dia kajian langsung di scroll. Nampak kajian di scroll, nampak kajian di scroll.
Begitu nampak yang berjoget-joget, udah sengaja di scroll, dia tarik lagi. Apa tadi itu? La ilaha illallah. Masih belum puas, diambilnya 2 jari nih. Dibesar, dibesarin, di zoom. Kayaknya enggak terlalu jelas ini apa ini tadi. La ilaha illallah. Maka amal yang paling berat bukan amal ketika kita ramai. Amal yang paling berat bukan saat di tengah orang lain. Amal yang paling berat adalah ketika kita sendiri. Kalau kita sendiri tetap menjaga, kalau kita sendiri tetap berhati-hati, kalau kita sendiri tetap memelihara kemuliaan, maka di tengah keramaian akan lebih hebat. Tapi kalau orang yang menjaga saat ramai, belum tentu dia bisa menjaga saat sendirian. Itulah mengapa Nabi Yusuf itu diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Salah satunya kan karena beliau menolak berzina. Beliau ganteng. Yang mengajak berzina itu perempuan cantik, raja lagi, istri raja, sudah cantik, orang kerajaan, dan di kamar nggak ada CCTV, diajak berzina. Apa kata Nabi Yusuf? Sebenarnya kalau mau berzina kan nggak masalah, toh nggak akan viral, nggak akan ada orang yang tahu, sama-sama mau. Bukan pemerkosaan. Ini diajak berzina. Apa kata Nabi Yusuf? Inni akhafullah. Saya tak mau. Saya takut kepada Allah. Kalaupun rakyat nggak melihat kita, kalaupun orang lain tak melihat kita, Allah yang maha melihat kita. Maka saya tidak mau. Sampai ditarik koyak baju Nabi Yusuf. Karena dipaksa itu berzina. Kenapa Nabi Yusuf begitu mulia di hadapan Allah? Karena bukan hanya menjaga kehormatannya di tengah umat, tapi menjaga kehormatannya bahkan ketika tidak ada umat yang melihat. Kalau kita hari ini, alhamdulillah selama ini Ustaz, saya selalu menolak untuk diajak berzina itu Ustaz. Ada yang ngajak? Enggak ada sih Ustaz. Ya itu bukan menolak, enggak laku namanya. Allah. Saya alhamdulillah selama ini menjaga Ustaz. Memang mau dalam keadaan ramai, mau sendiri, memang menolak. Mau diam-diam, mau di tengah gemerlapnya lampu malam, saya memang menolak Ustaz. Ada yang mau? Tidak ada. Ya itu bukan teruji, itu terima nasib namanya. Terima nasib. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, wa qaulul haqqu liman yakhafuhu aw yarjuhu. Berkata yang benar kepada orang yang dia berharap kepadanya atau dia takut kepadanya. Saya ulang ya. Berkata yang benar meskipun sedang berhadapan dengan orang yang dia berharap kepada dia atau berhadapan dengan orang yang dia takut kepada dia. Saya kasih contoh. Saya suatu hari pernah diundang di salah satu perbankan untuk ngisi ceramah. Karena diundang saya datang. Tidak pernah saya pilih-pilih tempat. Asal sehat, asal nggak bentrok, asal saya tidak sakit, saya berangkat. Diundang, saya datang. Waktu itu acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, saya lupa. Saya nyampaikan tema itu tentang cinta kepada Nabi dan seterusnya. Selesai acara, kepala cabang nemui saya. Ustadz, gimana pandangan Ustadz tentang riba? Ini saya masih di lokasi acara, masih di kantornya. Dan kalau saya berkata benar, kemungkinan besar amplop ini nggak cair ini. Kemungkinan besar oleh-oleh ini nggak jadi dikasih ini. Kemungkinan besar saya nggak diundang lagi. Kan gitu kan? Kecuali saya udah pulang, baru ditanya, itu masih mungkin deh. Ini masih di lokasi. Amplopnya bukan amplop putih. Kalau amplop putih ketebak, ini amplop coklat. Beda. Tiba-tiba saya ditanya, gimana pandangan Ustadz tentang riba? Dalam hati saya, ini Allah mau nguji saya.
Kalau saya katakan, oh tidak Pak, kalau riba itu kan banyak, kalau nggak terlalu banyak nggak apa-apa. Mungkin saya bisa saja karena mempertimbangkan, oh saya nggak diundang lagi ini nanti, saya nggak viral lagi ini nanti di perbankan, saya nggak diisi kajian umum lagi nanti di sini, saya nggak diamplopin lagi di sini. Kalaulah itu pikiran saya. Tapi saya ingat terhadap pesan ini. Kalau berkata yang benar saat kita berkuasa, gampang. Berkata yang benar kepada orang yang di bawah kekuasaan kita, gampang. Ini berkata yang benar meskipun kita sedang berharap dari dia. Apa yang saya sampaikan? Saya dudukkan, karena waktu itu di parkiran. Duduk Pak. Semua jenis riba itu diharamkan dalam Islam Pak. Justru saya datang ke sini untuk memberikan informasi kepada Bapak tentang riba itu. Kalaulah tak bisa mengurangi 100% karena Bapak hanya kepala cabang, tetap ikut apa instruksi pusat, cobalah Pak dimodif sedikit akadnya. Coba diperbaiki sedikit transaksinya supaya tidak ada riba. Dalam hati saya, mau nggak diundang lagi bodoh amat. Mau nggak jadi dikasih amplopnya biarin, saya nggak akan susah makan dari situ. Saya pikir akan begitu. Ternyata Allah. Justru saya jadi ngisi kajian rutin di kantor itu udah teken kontrak. Justru kepala cabang ini berkaca-kaca matanya mendengar nasihat dari saya. Ustaz, selama ini saya mengundang banyak ustaz. Ketika saya tanya tentang riba, luluh jawabannya Ustaz, karena sudah nampak amplop coklat dan oleh-oleh. Luluh jawabannya, tidak ada yang berbedalah pendapat, oh segala macam. Hanya Ustaz inilah yang mengatakan, oh enggak Pak, bukan karena saya hebat, tidak, saya cuma takut aja. Bukan karena takut nggak terima amplop, saya takut nanti hisapnya di hadapan Allah berat, gara-gara saya ngomong sesuai dengan kemauan saya, bukan tentang kebenaran. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih amplop itu, dikasih oleh-oleh itu, langsung setelah itu tekan kontrak kajian rutin di perbankan itu. Dan saya berpikir, kalaulah saya belum bisa menghilangkan 100%, tapi paling tidak saya berusaha, saya doktrin terus, perbaiki akadnya, perbaiki, jangan sampai ada riba sepenuhnya. Kalaupun nggak bisa menghilangkan sepenuhnya, paling tidak ada hal-hal yang meminimalisir potensi riba. Dan alhamdulillah sekarang. Kalau dulu dia menjadi teller roknya segini-gini, kalau datang ke pengajian cuma ditutup sama mukena roknya. Kadang saya kecil hati juga, ini gimana nih majelis taklim isinya kajian roknya segitu cuma ditutup sama mukena. Sekarang dah panjang roknya. Mungkin nggak bisa ditinggal 100%, tapi paling tidak kita membawa perubahan sedikit besar di tempat itu. Kenapa? Barokahnya berani berkata benar meskipun kita kepada orang yang kita takuti atau kita kepada orang yang kita berharap kepada dia. Itu saja jamaah, karena rupanya nggak sempat tanya jawab kita. Bukannya 29, bukan 29 ya? Oh 27, Masya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.